Perhatian, konten ini hanya untuk tujuan edukasi, bukan ajakan jual beli. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Oke, mari kita bahas saham Koka yang belakangan ini bikin heboh pasar. Koka sempat melesat tinggi, bahkan beberapa kali arah, gara-gara ada berita akuisisi dari perusahaan China, Ningbo Lixing. Mereka berencana membeli 63,5% saham Koka. Nah, yang menarik adalah pergerakan harganya. Pada tanggal 5 Maret tahun 2026, muncul kandel hijau yang sangat panjang setelah tren turun yang cukup lama. Perhatikan baik-baik, pola seperti ini biasanya bukan ulah investor retail. Jarang sekali retail punya kekuatan untuk membuat kandel sebesar itu dalam satu hari. Kandel seperti ini lebih sering terjadi karena ada order besar yang masuk, entah dari institusi atau yang biasa kita sebut bandar. Coba kita lihat volumenya. Di hari yang sama, volume transaksi melonjak jauh lebih tinggi dibanding hari-hari sebelumnya. Kalau ini cuma pump dari retail, volumenya mungkin naik, tapi tidak akan se-ekstrem ini. Lonjakan volume yang signifikan ini memberi sinyal kuat bahwa ada smart money yang mulai masuk. Fenomena kandel panjang setelah downtrend panjang ini juga sering disebut sebagai stop hunting. Kabar baiknya, pada 6 Maret tahun 2026, Lekun Investment resmi mengakuisisi saham mayoritas Koka senilai 37,2 miliar rupiah. Sekarang, lihat apa yang terjadi setelah lonjakan besar itu. Kandel pada tanggal 6 Maret hanya berupa kandel merah kecil. Ini poin yang sangat penting. Kenapa? Karena jika ini hanya gorengan retail biasa, biasanya setelah lonjakan besar akan langsung terjadi dump atau penjualan besar-besaran yang ditandai dengan kandel merah besar atau bearish engulfing. Tapi di Koka, itu tidak terjadi. Ini artinya, pasokan atau supply barang masih ditahan kuat oleh pihak tertentu. Saat penutupan pasar tanggal 6 Maret tahun 2026, harga Koka terlihat sedang tertahan di area moving average atau resistance-nya. Ini adalah manuver klasik yang sering dilakukan bandar untuk menguji seberapa besar pasokan yang masih ada di pasar atau untuk menunggu para penjual kehabisan barang. Jadi, apa kesimpulan kita soal Koka saat ini? Lonjakan harga pada Koka ini lebih condong ke jejak awal bandar, bukan sekadar gorengan retail sesaat. Namun, statusnya masih dalam tahap akumulasi awal atau pengujian permintaan. Belum masuk fase markup penuh atau kenaikan harga yang sebenarnya. Lalu, apa skenario yang mungkin terjadi selanjutnya? Berdasarkan pola seperti ini, ada dua skenario yang paling umum. Skenario pertama, dan yang paling sering terjadi, adalah setelah lonjakan awal. Harga akan mengalami konsolidasi selama 3-7 hari. Baru setelah itu terjadi lonjakan kedua yang lebih besar, yaitu fase markup. Skenario kedua, harga akan turun sedikit untuk menguji ulang atau retest area support di sekitar 230 hingga 240, sebelum akhirnya naik kembali. Kunci pentingnya adalah jika harga Koka mampu menembus level 275 dengan volume yang besar, potensi kenaikannya biasanya akan sangat cepat. Nah, jika fase markup benar-benar terjadi pada Koka, berapa target harganya? Target realistis dalam jangka pendek adalah ke 275. Target psikologis selanjutnya ada di level ke-300. Untuk target markup yang sehat, kita bisa melihat ke area 340 hingga ke 360. Dan jika saham ini benar-benar digoreng habis-habisan, bukan tidak mungkin harganya bisa mencapai 400 bahkan ke 750. Ingat, ini semua adalah analisis berdasarkan data dan pola yang ada. Pasar selalu dinamis dan bisa berubah. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum mengambil keputusan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk analisis menarik lainnya.